Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhirih. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para pemirsa dan pendengar setia Babu Salam Channel, tak lupanya kita selalu bersyukur dengan segala nikmat Allah, wabil khusus nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita senantiasa diberi kekuatan dan diberi kenikmatan dan kesempatan untuk selalu mendengarkan ilmu-ilmu untuk mempertebal ibadah kita, khususnya Siyamu Ramadan. Marilah para pemirsa dan pendengar setia Babu Salam Channel, sambil menunggu waktu berbuka puasa, waktu menjelang waktu maghrib, kita niat thalabul ilmi untuk menambah pahala dan barokah ibadah puasa ini. Dalam suatu ibadah, antara ibadah yang satu dan yang lainnya saling berkaitan. Khususnya ibadah Siyamu Ramadan itu sangat berkaitan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran, di mana hubungan itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena kalau dipisahkan, ibadah yang satu, yaitu Siyamu Ramadan, merupakan aplikasi ajaran-ajaran Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menjadi dasar pedoman dilaksanakan suatu ibadah, khususnya ibadah Shaum Ramadan. Ibadah Siyamu Ramadan, maksud saya. Pada kali ini akan kami sampaikan al-fakir pribadi pada khususnya dan pendengar setia Babu Salam Channel pada umumnya. Ada 3 hubungan antara Siyamu Ramadan dengan kitab suci Al-Quran. Yang pertama diterangkan dalam suatu ayat Quran yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana hubungan yang pertama yaitu antara Siyamu Ramadan, puasa Ramadan dengan Al-Quran merupakan satu momentum yang saling mengaitkan antara Siyamu Ramadan dan kitab suci Al-Quran. Di mana diterangkan dalam Al-Quran dalam ayat tadi, Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan, di mana dalam bulan tersebut kita diwajibkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebulan penuh, yaitu puasa Siyamu Ramadan. Dan di tengah-tengah bulan Ramadan tersebut ada suatu malam yang sering kita sebut dengan malam Nuzulul Quran. Itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, menurunkan suatu kitab sucinya melalui malaikat Jibril yang menimbulkan beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sahabat yang satu, malam Nuzulul Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Di sebagian lain ada yang mengatakan diturunkan pada bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu 10 hari terakhir, khususnya di malam 27 Ramadan. Yang kedua,
Hubungan yang kedua antara ibadah saum Ramadan dengan Al-Qur'anul Karim yaitu sama-sama menjadi suatu ibadah yang istimewa dan menjadi ciri khas ibadah yang dikhususkan pada umat Muhammad SAW. Seperti diceritakan dalam suatu hadis yang artinya antara puasa siam Ramadan dan Al-Quran itu menjadi jembatan atau menjadi sarana sebagai cahaya bagi umat Muhammad SAW di akhirat. Ceritakan dalam suatu hadis, nanti di akhirat itu ada umat Islam, khususnya umat Muhammad, mengalami dua kegelapan dan penolongnya adalah dua cahaya. Di mana dua kegelapan tersebut yaitu gelapnya alam kubur dan alam akhirat. Itu bisa diatasi oleh dua cahaya. Di mana alam kubur itu setiap orang itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri tergantung amal ibadah di dunia ini. Makanya sahabat Ali diceritakan dalam satu hadis dan kaulnya, dia lebih takut dari gelapnya kubur, alam kubur daripada alam akhirat. Ditanya pada sahabat yang lain, kenapa ya Imam? Karena di kubur itu kita urusannya sendiri. Tapi kalau di akhirat kita dihisab itu berjamaah. Masih bisa temannya tanya, ngobrol dengan temannya yang lain walaupun amalnya berbeda-beda. Tapi kalau kita dikubur, walaupun secara fisik kita dikubur berjamaah dalam satu perang, tapi perasaannya kita itu sendiri-sendiri seperti satu kamar, satu mayat. Makanya dari ceritanya sahabat Ali itu, para sahabat ketakutan. Begitu ceritakan Rasulullah menerangkan, semua umatku akan mengalami dua gelap. Dua kegelapan maksudnya yaitu gelapnya alam kubur dan alam akhirat. Tapi setelah para sahabat merasa khawatir, Rasulullah menceritakan selanjutnya itu, tapi kita diberi oleh pertolongan Allah akan dibekali oleh dua cahaya. Apa itu dua cahaya ya Rasul? Yang pertama, cahaya siam Ramadan yang bisa menerangkan kita di alam kubur, di mana kalau pahala puasa kita 30 hari itu sempurna dan diterima oleh Allah, kita khusus yang berpuasa mendapat penerangan di dalam alam kubur. Otomatis kuburan kita tidak gelap seperti bayangan orang, di dalam tanah itu gelap. Terus kegelapan akhirat akan dibekali oleh Allah dengan cahaya Al-Quran, di mana Al-Quran itu pahalanya sempurna, bisa menerangkan gelapnya alam akhirat dan menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang kurang. Dan hubungan yang ketiga antara siam Ramadan dan Al-Quranul Karim yaitu sama-sama ibadah yang mendapatkan pahala yang khusus, istimewa serta pahala yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad. Tentunya karena ibadah siam Ramadan itu ada syarat dan khususnya, maka pahala puasa siam Ramadan dan Al-Quranul Karim itu harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang dianjurkan hadis Rasulullah SAW. Di mana membaca Al-Quran itu tidak sembarangan seperti kita membaca sholawat. Kalau membaca sholawat, kita salah pun masih dapat pahala langsung dari Rasulullah SAW. Tapi kalau membaca Al-Quran, minimal kita udah mempelajari ilmu tajwid, ilmu gharib, ilmu qiraatul sab'ah, qiraatul Quran, dan lain-lainnya. Jadi antara siam Ramadan dan pahala membaca Al-Quran merupakan ibadah yang utama dengan mengikuti syarat-syarat dan syariat yang dianjurkan Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Demikian pendengar dan pemirsa setia Bob Salam Channel, semoga dengan pemaparan dari Al-Fakir, wabil khusus Al-Fakir sendiri dan pemirsa Bob Salam Channel pada umumnya bisa mengambil barokah dan sari ilmunya, menjadikan kita ibadah puasa kita lebih bermakna dan kita lebih bisa mempelajari Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.